ada suara. Siap. Tes 1 2. Tes. Sepertinya jaringan sinyal. Tes 1 2. Tes 1 1. Ada masalah? Ya ada. Ya 1 2. Ada ya. Baik, mohon maaf tadi ada maintenance ya, gangguan di suara. Baik, kami berikan kesempatan langsung kepada Ibu Novi Arianti untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh di forum grup chat ya. Tolong ditampilkan. Boleh ditampilkan Pertanyaannya di screen. Ada beberapa ya, banyak ya pertanyaan yang disampaikan. Jadi mungkin dijawab secara cepat dan juga diringkas saja ya. Oke. Di sini ya silakan Kak. Metode apa yang sesuai dengan 91 sekarang dalam hal penjajian daring ya, berarti dia dalam jaringan, berarti kita menggunakan online, berarti juga melalui suatu jejaring khusus seperti WA maupun misalnya Google Classroom, Google Meet dan lain-lain. Nah, ini ada pengalaman berbagai rekan guru seperti ini bisa dilakukan. Jadi untuk anak kelas 1 itu bisa juga melalui misalnya Bapak Ibu ya, bisa melalui sebutlah yang paling sederhana saja WA. Kita melalui WA, kita berikan tugas melalui WA, dan tugas itu nanti bisa jadi berupa hasil yang dikirimkan adalah bisa jadi berupa gambar kegiatan dari mereka atau video dari anak-anak kelas 1 yang berhubungan dengan life skill, karena tentunya mereka di awal pembelajaran di tahun ajaran baru nanti otomatis tidak langsung membaca atau tidak langsung menulis begitu banyak kata. Jadi bisa dari video-video kegiatan mereka yang sederhana, bisa jadi dari gambar-gambar, atau bisa jadi misalnya mengenalkan alfabet atau mengenalkan angka dengan harus ada penataan atau perencanaan khusus dari sang guru. Misalnya hari ini khusus menulis angka 1 dengan 2 misalnya. Jadi angka 1 dengan 2 sebanyak apa yang ditulis oleh siswanya, hasilnya dikirimkanlah kepada sang guru melalui WA sang pendidik. Bisa jadi karena misalnya kalau anak kelas 1, ibu-ibu peserta didik kelas 1, insya Allah dipastikan tidak ada yang memegang handphone ya, barangkali hanya sebagian kecil yang difasilitasi oleh handphone. Iya. Nah, jadi artinya ini harus ada keterlibatan orang tua yang luar biasa. Berarti waktunya pun juga fleksibel, karena bisa jadi orang tuanya, ayah dan ibunya pergi bekerja di pagi hari sampai dengan sore hari, yang artinya sore atau malam setelah maghrib baru mereka bisa mengumpulkan hasil dari apa yang telah anak mereka kerjakan. Nah, begitu untuk yang daring gitu. Atau bisa juga melalui Google Classroom, itu juga pernah ada yang dilakukan oleh salah satu guru yang ada di Kota Banjarbaru. Seminggu sekali kelas 1 mereka menggunakan Google Classroom,
bagaimana cara menulis di awan misalnya, atau menulis di langit. Nah, jadi itu adalah tugasnya pendidik untuk mengajarkan kepada orang tua pendidik pada masa pandemi ini. Nantinya orang tua pendidiklah yang kemudian akan menyalurkannya, mengajarkannya kepada para peserta didiknya yang ada di rumah itu jika melalui luring. Jadi diundang beberapa jumlah peserta didik dalam satu waktu tertentu, tentunya tidak melewati dengan jumlah yang diharuskan. Jadi di sini keterlibatan orang tua peserta didik itu sangat luar biasa dalam pembelajaran jarak jauh. Boleh Oke, menutup terima dengan kasih berikutnya? Ibu Dovi. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin tidak semua pertanyaan yang bisa ditanggapi ya secara umum. Nanti kalau memang ada waktu lagi kita berikan Baik, kesempatan. terima kasih kepada Ibu Agatha Linsa Nugraha Pradana, Ibu atau Bapak ini ya, Ibu Iya. ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sikap, bagaimana cara menilai sikap baik? Cara menilai sikap siswa dalam PJJ. Nah, jika itu adalah dalam daring atau online atau dalam internet, yang artinya kita bisa melakukan tatap muka misalnya melalui Google Meet atau melalui Jumpa Meeting, berarti di sana kita bisa melihat Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana sikap peserta didik kita. Mereka bisa terlihat ke Bapak Ibu, bagaimana apakah mereka bisa duduk dengan manis, memperhatikan dengan rapi, ataukah mereka meskipun di rumah mereka belajarnya sambil berbaring, atau mereka sambil mengangkat kakinya ke atas, atau mereka sambil makan-makan tanpa adanya keseriusan yang luar biasa, atau bahkan bisa jadi mereka meletakkan handphone mereka sambil mereka bermain-main dan mendengarkan suara guru. Nah, dari sana bisa kita nilai Bapak Ibu tentang yang berhubungan dengan sikap siswa melalui pembelajaran daring. Begitu. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Atau saya tambahkan sedikit, tadi adalah penilaian sikap. Bagaimana jika penilaian spiritual? Nah, penilaian spiritual itu bisa diberikan melalui angka yang harus diisi oleh siswa. Memang intinya di sini kita tidak bisa tahu apakah siswa itu jujur atau tidak dalam mengerjakan. Tapi kita sebagai pendidik teruslah berikan nasihat-nasihat kepada mereka bahwa kejujuran itu adalah yang utama. Mohon maaf saya bercerita sedikit saja di sini. Kebetulan anak saya adalah kelas 4 SD. Lalu kelas 4 SD dia ulangannya semuanya melalui Google Classroom, pembelajarannya juga online. Jadi waktu ulangan melalui Google Classroom kan dikerjakan di rumah Bapak Ibu ya. Dikerjakan di rumah. Saya sebagai orang tua peserta didik merasa ingin sekali sebenarnya, terdorong hati ini ingin membantu. Bisa tidak si anak mengerjakan? Tetapi karena barangkali si anak ini sudah juga alhamdulillah ditekankan di rumah bahwa kejujuran itu nomor 1 dari gurunya juga seperti itu. Niat saya untuk membantu itu dia tidak sama sekali. Jadi dia duduknya pun jauh sangat mengerjakan pada kelas 4 SD. Karena dia sering bilang begini, "Mah, ini harus jujur. Kalau nilainya 100 tapi dibantu mama, apa gunanya?" Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saat kita menanamkan mulai dari kecil yang namanya kejujuran, insya Allah anak kita juga akan memberikan sesuatu yang dengan sejujur-jujurnya dalam hal penilaian spiritual tadi. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Novi Arianti atas jawaban dan tanggapan yang diberikan. Sangat luar biasa ya. Artinya walaupun kita belajar di rumah, artinya harus menjaga kualitas daripada aspek kognitif dan juga spiritual dan juga aspek psikomotoriknya. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya secara langsung live Zoom? Baik, kembali ke pertanyaan yang disampaikan melalui grup chat. Grup chat, tolong tampilkan pertanyaan yang di baik, ada pertanyaan via YouTube ya, via YouTube. Di sini ada dari Ali Armadi, Tikip PGRI Sumeneb. Lebih efektif yang mana dalam membentuk karakter siswa menggunakan pembelajaran daring atau luring? Baik, kepada Ibu Novi mungkin. Ya. Lebih efektif mana untuk
pembelajaran daring atau luring dalam membentuk Iya. karakter siswa. Iya. Dalam membentuk karakter siswa. Dalam membentuk karakter siswa lebih efektif mana pembelajaran daring ataukah luring? Luring, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pembelajaran daring ataupun luring itu sama-sama pembelajaran jarak jauh. Daring, memang kita bisa langsung bertatap muka dengan siswa, langsung bertatap muka dengan peserta didik. Kita bisa melihat langsung bagaimana sikap dari peserta didik itu. Di sana juga kita bisa langsung mengarahkan. Seandainya saat belajar posisi duduk mereka yang tidak sopan, tidak bagus, tidak dalam semestinya. Artinya kan saat daring posisi pembelajarannya juga live, lalu langsung ada tatap muka, langsung ada percakapan, langsung ada terjadi interaksi dalam hal pembicaraan antara si pendidik dengan peserta didik. Artinya di sana keterlibatan peserta didik dalam memberitahu atau mengajarkan kepada anak didiknya tentunya lebih dalam lagi, lebih dapat lagi, lebih terlihat lagi dari yang sekedar luring. Bila luringnya itu adalah hanya melalui kertas yang diberikan tugas hari. Nah, melalui daring ini, Bapak Ibu, sebenarnya kita pun juga bisa mengadakan yang namanya student center tadi. Bagaimana caranya? Jadi saat misalnya kita meminta anak peserta didik kita untuk presentasi mengenai satu hal tertentu, entah itu berkelompok, tapi dalam tempat yang berbeda. Nah, dari situ pun kita juga bisa langsung menilai bagaimana sikap dari peserta didik kita. Jadi untuk daring tentunya jauh lebih bagus menurut saya daripada pembelajaran melalui luring. Akan tetapi tentunya kenapa orang akhirnya mengambil luring? Hal itu dikarenakan tidak terfasilitasinya seseorang untuk melakukan pembelajaran melalui daring. Seandainya ya Pak semuanya bisa melalui daring, pasti orang memilih akan daring tanpa keluar rumah, tanpa harus mengambilkan soalnya, tanpa harus menulisnya lagi gitu Pak ya. Nah, akan tetapi seandainya pun daring ini juga tadi tidak bisa dilakukan, bisa juga dilakukan dengan tadi home visit, tapi home visit pun juga terbatas. Karena apa? Karena home visit paling-paling juga dilakukan seandainya siswa di kelas itu adalah 28 orang, kita hitung saja, misalnya hitung aja per bulannya Pak, satu hari misalnya berkunjung ke satu orang, otomatis Sabtu dan minggunya atau minggunya tersita dong punya si guru atau si pendidik. Nah, akhirnya untuk penilaian sikapnya pun yang home visit juga tidak terlalu maksimal karena tidak mungkin pastinya kalau saat kita berkunjung sepeserta didik pasti dengan dalam keadaan rapi, duduk manis, siap menghadapi guru, otomatis kan penilaiannya juga tidak sempurna ya. Tapi mungkin nggak misalnya gini, rumah-rumah yang dekat-dekat itu mengumpulkan lima Betul. keluarga misalnya gitu ya. Ya, betul. Jadi untuk mode daring ini, mode luring menggunakan home visit ini, itu banyak caranya. Entah berkunjung ke masing-masing rumah seandainya jarak berjauhan, atau bisa jadi berkumpul di dalam satu tempat, tapi dengan protokol kesehatan yang ada. Iya. Misalnya maksimal kita sebutlah 5 orang. 8 bagi 6 kurang lebih 5 ada yang 3. Jadi hanya 6 hari Pak ya per bulan. Iya. Lalu pertemuan itu pun bisa dilakukan adanya proses pembelajaran antara pendidik dengan peserta didik, tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Oke. Artinya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau live Zoom? Silakan raise hand. Nanti diaktifkan mute suaranya. Ada? Boleh sambil menunggu saya tambahkan sedikit Pak. Oke, silakan. Sambil menunggu Pak ya, siapa tahu ada yang bertanya nantinya. Oke. Nah, untuk penilaian dari sosial atau dari kemampuan siswa, life skill siswa. Dari sosial itu misalnya seperti life skill, contohlah membantu ibu di rumah. Atau misalnya mengerjakan menyapu halaman, merapikan tempat tidur. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa melalui foto, bisa melalui video yang dikirimkan berkala oleh si orang tua peserta didik kepada pendidik. Dari situ pun juga bisa dinilai dari sikap sosialnya atau penilaian dalam hal sosialnya. Tentunya juga dipastikan asalkan anaknya juga benar-benar jujur. Jadi tadi intinya adalah jujur. Karena bisa jadi mereka hanya di video atau di foto sebentar lalu mereka hilang, tidak lagi melakukan hal itu. Jadi intinya sebenarnya juga ada sih pada peserta didik itu sendiri. Makanya tadi juga disebutkan mengenai kurikulum tadi oleh Bapak Dokter tadi juga menyebutkan bahwa kita tidak bisa full menghabiskan kurikulum menggunakan sesuai dengan kurikulum yang ada di masa pandemi.
dalam pembelajaran e-learning tadi, yang bisa sebagai media pembelajaran, bisa sebagai proses pembelajaran. Nah, untuk ini dengan adanya coronavirus, adanya pandemi COVID-19, berarti kita belajar tadi transformasi pendidikan. Kita harus menyesuaikan bagaimana IT ini memang menjadi kebutuhan kita loh gitu. Saya yakin ada beberapa di antara kita yang di sini menggunakan Zoom itu baru beberapa kali gitu, atau ada yang baru pertama kali gitu. Saya yakin juga misalkan dulu WhatsApp hanya sebagai WhatsApp grup buat guru-guru gitu ya. Mungkin sekarang sudah dijadikan pembelajaran. Nah, itu salah satu hikmah yang kita bisa ambil dalam pandemi ini gitu ya. Jadi ternyata memang revolusi industri di 4.0 ini sangat dibutuhkan. Tinggal selanjutnya itu adalah kalau sekarang kan sudah mulai menuju ke society 5.0. Jadi bukan hanya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, dalam kehidupan, tetapi bagaimana sikap kita dalam memanfaatkan teknologi itu. Kita ketahui bahwa teknologi itu kan tidak semuanya bernilai positif atau tidak semuanya mempengaruhi dampak positif, tetapi ada juga dampak negatifnya dari teknologi tersebut. Nah, di era society 5.0 ini bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi untuk positif itu, yang berdampak positif kepada kita semua, kepada anak. Jadi guru mulai dari sekarang ya kita kenalkan teknologi kepada anak yang mampu memberikan dampak positif kepada anak. Jadi kita harus juga memberikan penanaman nilai bahwa bagaimana memanfaatkan teknologi yang sebenarnya, yang seharusnya. Jadi dampak-dampak negatif itu harus kita hindari gitu. Nah, itu berarti perubahan pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini sangat pesat. Makanya tadi saya bilang transformasi pendidikan, perubahan yang sangat pesat sekali. Karena dengan adanya coronavirus, semua jadi belajar IT. Guru-guru jadi belajar pemanfaatan pembelajaran daring itu, IT sebagai pembelajaran, baik itu sebagai media pembelajaran maupun sebagai proses pembelajaran. Tapi yang sekarang kita butuhkan adalah IT sebagai proses pembelajaran, karena keterbatasan kita pembelajaran tatap muka tidak diperkenankan, sehingga IT sebagai proses pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Otomatis perubahannya sangat pesat, perubahan pendidikan kita. Makanya tadi saya di awal bilang transformasi pendidikan itu sangat pesat dengan adanya virus corona ini. Jadi ternyata virus corona itu juga membelajarkan kita ya. Guru jadi belajar kreatif bagaimana merancang pembelajaran daring yang mampu mengefektifkan pembelajaran. Kemudian guru menjadi inovatif, itu bagaimana memberikan nilai dalam ide-ide yang dimunculkan oleh ibu bapak guru, menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Kemudian guru juga ternyata tadi belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan yang baik dengan orang tua gitu, sehingga terjalinnya komunikasi yang baik ini. Jadi supaya pendidikannya lebih berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian dengan corona ini juga guru sudah mulai merasa kayak ada beberapa video yang beredar di sosial media, ada siswa yang rindu sama guru sampai nangis ingin ketemu gitu ya. Harus belajar bagaimana menjadi guru yang dirindukan gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi keberadaan kita tuh sangat dibutuhkan sama anak gitu. Ketika anak itu cuek aja lah, nggak sekolah juga nggak apa-apa gitu, nggak kangen sama guru, nggak pengen belajar sama guru, di rumah juga sudah cukup ya. Berarti itu kita harus introspeksi diri ya. Berarti kita tidak dirindukan ya. Padahal guru yang baik itu ya guru yang dirindukan, supaya siswa itu semangat belajar. Saya rindu sama guru, mau di tatap muka ataupun di virtual kayak seperti ini gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya ternyata banyak hikmah di balik masalah ini ya. Tapi makanya tadi saya bilang ubahlah masalah menjadi berkah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ferry. Baik, saya menangkap ini teknologi atau IT itu seperti pedang yang memiliki dua sisi, positif dan juga negatif. Kita pedang itu bisa membawa manfaat, bisa juga bisa membawa mudarat ya. Mudarat ya. Nah, jadi tinggal orang bagaimana
menggunakannya. Betul. Baik, ada tambahan dari Pak Ibu Novi? Boleh Bapak. Jadi tadi juga berkaitan dengan era revolusi 4.0 atau 4.0, bahwa saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 di mana kita belajarnya melalui PJJ, baik itu daring maupun juga luring. Jika di daring tadi artinya penerapan penggunaan internet atau Internet of Things, IoT itu yang sangat luar biasa, baik itu bagi pengajarnya sendiri, pendidiknya sendiri, yang tadi sudah Pak Ferry juga sebutkan, barangkali ini pertama kalinya menggunakan Zoom Cloud, barangkali pertama kalinya menggunakan teknologi selain WA begitu ya, dan juga bagi peserta didiknya juga, ini juga adalah suatu tantangan yang luar biasa bagaimana caranya untuk menerapkan kemampuan kita dalam Internet of Things ini. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya begitu banyak sekali hal-hal positif selain hal-hal negatif yang tentunya juga ada. Selain itu juga di sini tadi juga disebutkan bahwa pendidik itu harus mulai kembali belajar. Jadi kembali belajar dari awal melek teknologi, betul-betul mengetahui. Karena apa? Saat ini, sebelum ini saja terjadi, sebenarnya peserta didik itu sudah banyak. Oleh karena itulah disinilah tantangan para pendidik untuk terus mengasah ilmunya, menambah ilmu pengetahuan kita, mengetahui lebih jauh lagi, melek teknologi lebih jauh lagi. Karena dengan adanya hal ini kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Itu berlaku bagi peserta didik maupun juga bagi para pendidik sendiri. Dan dengan adanya hal ini juga Bapak Ibu, akhirnya orang tua di rumah itu sadar. Jadi banyak sekali tuh yang keluhan-keluhan di media sosial. Ternyata mendidik anak sendiri satu orang susah ya. Bagaimana para guru, para pendidik yang mengajar 20, 30, bahkan 40 siswa. Bayangkan Bapak Ibu, kami sebagai para pendidik menghadapi begitu banyak karakter dari peserta didik, mencoba mengajari mereka, mencoba memberikan, menyamakan persepsi mereka. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ribetnya seorang pendidik dalam hal itu. Disinilah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua peserta didik harus terlibat aktif, berusaha bagaimana caranya kita memberikan pemahaman yang baik terhadap anak kita, memberikan pengajaran yang baik, mendampingi anak kita dalam belajar di rumah tentunya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Novianti. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Masih ada? Oke. Mungkin ada yang mau live Zoom lagi? Untuk bertanya tatap muka langsung kepada kedua pemateri kita. Ada? Bapak Ibu silakan. Waktu kita tinggal 12 menit lagi. Baik, kalau tidak ada, silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Closing daripada materi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita pada hari ini. Dimulai dari Ibu Novi atau Pak Ferry? Boleh Pak Ferry dulu. Kalau dari disperse biasanya ya, karena ini beri dibalik gitu ya, bukan. Waduh, jangan rebutan nih. Saya kenal aja. Silakan Pak Dr. Ferry untuk menyampaikan closing statement-nya terkait materi yang disampaikan. Benar, pendidikan dasar. Kita banyak belajar dari masalah tersebut. Tadi sudah jelaskan, banyak belajar sekali ketika menjadi guru, banyak belajar dari berbagai hal tadi ya, dari mulai belajar kreatif, kemudian belajar bagaimana cara
menjadi guru dirindukan, belajar menggunakan IT dan lain sebagainya. Jadi orang tua juga tadi Bu Novi sudah dijelaskan bahwa belajar menjadi pendidik itu ternyata tidak mudah gitu. Jadi menurut saya kita harus senantiasa terus belajar. Terima kasih buat semua peserta yang senantiasa terus belajar, sharing pengetahuan di sini. Mudah-mudahan semuanya semakin berkah gitu dalam menjalani profesinya masing-masing. Gitu. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti daripada statement yang disampaikan tadi adalah ubahlah masalah menjadi keberkahan. Jadi jangan dijadikan alasan satu masalah itu tidak menjadikan kita menjadi berinovasi. Baik, statement daripada Ibu Novi Arianti. Tidak akan mengkhianati hasil. Artinya, saat nantinya kita berhadapan dengan peserta didik, kita diharuskan saat ini dengan adanya pembelajaran jarak jauh, baik itu melalui daring maupun luring, kita harus berusaha untuk keluar dari yang namanya comfort zone, zone kita aman, zone kita nyaman yang biasanya kita bertatap muka secara langsung, tetapi kita sekarang dituntut untuk melek teknologi tadi. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh saya sudah hampir pensiun, tidak perlu melakukan itu. Tidak. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau usaha kita luar biasa, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang juga luar biasa. Practice makes perfect. Itu kata akhir dari saya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak Hafiz telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi bersama teman-teman, para dosen, para Bapak Ibu guru, para mahasiswa, akademisi dari Sabang sampai Merauke, dan juga ada yang dari Malaysia tadi Bapak ya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahan. Segala kesalahan datangnya dari saya dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi peserta didik yang luar biasa, yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita, meskipun tidak langsung bertatap muka dalam satu ruang dan waktu. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pendidik itu belajar sepanjang hayat. Artinya tidak ada alasan untuk tidak belajar, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tetap harus kita belajar. Jadi belajar daripada pandemi, hikmahnya banyak sekali ya. Artinya kita selalu menjaga kesehatan. Bahkan dalam Islam itu kan diajarkan kita selalu berwudu. Nah di sini kan kita zaman abad 20 ini baru diajarkan cuci tangan. Padahal di abad yang lalu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar menjaga wudhu. Nah lebih daripada tangan itu semuanya dibasuh gitu ya, dicuci dengan cara berwudhu. Nah saya kira itu mungkin ada dari ketua jurusan Pak Barsianur webinar 2 mungkin disampaikan langsung oleh Ketua Prodi PGMI. Nanti akan ada dilanjutkan webinar seri 2 pendidikan dasar. Insya Allah tidak kalah narasumbernya dengan webinar seri 1 ini. Silakan. Pada rabu depan kita akan menyampaikan juga materi baik dari Kalimantan dan juga dari luar. Kan ini kita coba mendatangkan materi dari 3 pulau, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tentunya nanti akan lebih spesifik lagi materinya, bisa lebih ke aplikasi, nanti ada juga pengenalan medianya, belajar di rumah termasuk belajar matematikanya dan seperti apa untuk pembelajaran di era new normal nanti. Itu mungkin yang saya sampaikan kepada para peserta, juga diharapkan bisa
kembali berhadir, dan kami mohon maaf jika hari ini banyak kesalahan teknis dalam penyelenggaraan juga, dan nantinya akan kami perbaiki pertemuan seri selanjutnya. Itu saja mungkin Pak Moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Ketua Prodi PGMI bahwa nanti akan mengadakan webinar kedua. Masih bersama kita di sini PGMI Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Terima kasih kepada kedua pemateri hebat kita pada hari ini, Pak Dr. Ferry Muhammad Firdaus Masya Allah. dan Ibu Novi Arianti SPD, seorang praktisi dan juga akademisi kita pada hari ini. Luar biasa saling melengkapi materi yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan dalam menjalankan kegiatan acara webinar pada hari ini, karena kita semua manusia biasa yang tidak luput salah dan khilafnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan sampai pada hari ini, sampai pada jam ini peserta semua bisa sampai finish ya, alhamdulillah. Dari total peserta yang ada di sini yang mendaftar itu 800 lebih. Yang bisa masuk Zoom itu separuhnya saja ya, kemudian separuhnya dari di YouTube yang diberikan. Baik, terima kasih. Tolong buka mute suara daripada semua peserta yang ada, untuk mungkin saling sapa gitu ya. Iya, ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Oke, Yan Palangkaraya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Salahuddin Fitri, alhamdulillah, Pak Salahuddin. Ya. Terima kasih Ibu Cesia. Baik, nanti tolong isi absennya, nanti secara otomatis terkirim sertifikat yang peserta pada hari ini. Diberikan waktu 2 jam. 2 jam waktu diberikan dalam rangka mengisi absen yang telah diberikan. Nanti setelah 2 jam, absen akan kami tutup dan tidak bisa menerima lagi. Baik, YouTube juga bisa menerima absennya, baik itu di YouTube maupun Zoom secara live. Pak Mansur, Pak Mansur dari Pontianak. Salah ini. Terima kasih PGMI Uniska. Ya, sukses terus. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Izin lift ya. Habis. Habis. Stalking kali mas. Stalking. Analog. Hei, analog. Saya ingin bertanya, nggak diberi kesempatan. Mungkin tidak bisa kita tanya lagi secara tatap muka nanti, insya Allah mudahan pandemi segera berlalu. Ya Bu Novi. Masya Allah. Color ini. Amin.
Izin Oke, live dulu. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Founder Analog Teacher and Learning. Waduh.